Nah, mengapa sih passion itu dianggap penting? Kenapa dianggap penting? Karena ada dua hal, manusia sebenarnya ingin bahagia, ya. Yang kedua adalah manusia ingin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu partisipan dalam webinar Sharing is Caring Telkom Group yang ke-42 hari ini dengan judul Menemukan Passion di Tempat Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Nah, narasumber kita hari ini adalah Ibu Sarwendah MC Psikolog dengan dibantu juga moderator oleh Dr. Indah Wahyuni dari Yakes Regional 6 Balikpapan. Baiklah, sebelumnya saya ingin menyampaikan rules-nya terlebih dahulu. Untuk penyampaian materi nanti kurang lebih akan disampaikan oleh narasumber selama 20 menit, akan dilanjut dengan sesi tanya jawab dari hasil webinar ini. Untuk tanya jawab, silahkan nanti Bapak Ibu bisa klik raise hand, akan diberi kesempatan bertanya pada saat sesi tanya jawab, atau boleh diketik di kolom Q&A, bukan di kolom chat, tapi di kolom Q&A. Baiklah, demikian yang dapat disampaikan untuk pembukaannya. Silahkan Dr. Indah bisa dimulai. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, kita dapat bertemu kembali dalam acara Sharing is Caring. Kali ini bersama dengan Yakes Telkom Regional Kalimantan. Nah, pada hari ini, tema yang akan dibawakan pada program Sharing is Caring adalah menemukan passion di tempat kerja pada masa AKB. Dan apakah itu AKB? Mari kita akan ketahui bersama perihal menemukan passion di tempat kerja pada masa adaptasi kebiasaan baru bersama dengan narasumber kami dari Balikpapan dengan Ibu Sarwendah Indrarani Psikolog. Dan kami biasa memanggil beliau dengan sebutan manja, Mbak Awen. Ya, selamat datang Mbak Awen. Alhamdulillah dapat bertemu kembali ya kita pada hari ini. Dan semoga nanti apa yang disampaikan oleh Mbak Awen dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu peserta webinar kita pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, sebelum kita memulai pemaparan dari Mbak Awen, perkenankanlah saya Dr. Indah Wahyuni dari Yakes Telkom Kalimantan, tepatnya dari TPKKMP Haryono, ingin membacakan sedikit profil mengenai narasumber kita pada hari ini. Ibu Sarwendah Indrarani, MSI, psikolog, kuliah S1 jurusan psikolog dan S2 profesi psikologi klinis di Universitas Indonesia. Kegiatannya saat ini adalah bukan hanya menjalani konseling individu, namun juga konseling pasangan, terapi keluarga, terapi fokus emosi, terapi memaafkan, dan brain spotting terapi. Pengalaman praktek beliau sejak tahun 2012 bukan hanya menjadi mitra kami Yakes Telkom pada saat program WAP, namun beliau juga berpraktek di Klinik Fajar Pharma Balikpapan dan Quadra Synergy Consulting di Balikpapan juga. Beliau juga menjalani beberapa pelatihan, salah satunya adalah pelatihan konseling menyusui modul 40 jam Perinasia pada tahun 2014. Mungkin itu sekilas informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Mbak Awen untuk dapat memberikan pemaparannya. Silakan Mbak Awen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya share screen dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali bisa berbagi ya, sharing berbagi pada pagi hari ini tentang menemukan dorongan terdalam yang kita sebut sebagai passion di tempat kerja pada masa adaptasi kebiasaan baru. Terima kasih untuk Yakes Telkom sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi. Semoga ini bisa bermanfaat karena memang tema ini saya ambil dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada masa adaptasi kebiasaan baru.
Ya, kita mulai ya. Pada masa adaptasi kebiasaan baru atau dulu disebut sebagai new normal ya, sekarang berganti nama. Kita melihat atau kita sendiri mengalami bahwa ketika interaksi yang dulu kalau kita sama-sama bekerja di suatu ruangan kita bisa ngobrol bebas, kita bisa duduk berdekatan, kita bisa ya melakukan kegiatan dengan lebih mudah. Sekarang banyak batasan-batasan yang perlu kita lakukan, misalnya kita harus pakai masker, kita duduknya berjauhan, kalau ngobrol juga nggak boleh lama-lama. Biasanya kita di pantry atau di kantin bisa ngobrol berdekatan, sekarang nggak boleh gitu ya. Jadi atau banyak batasan-batasan yang kita sendiri alami seperti itu. Nah, selain yang tadi saya menghindari terkena COVID, juga ada pengurangan birokrasi yang mungkin tadinya birokrasinya panjang, sekarang lebih dipermudah, seperti itu. Nah, mungkin juga dirasakan bahwa ada pembatalan tugas terkait pandemi, apalagi kalau berkaitan dengan pihak luar, ada yang misalnya merasa, "Oh ya sudahlah tidak perlu dilanjutkan," atau mungkin ditunda dulu sampai nanti selesai pandeminya, mungkin ada yang mengalami itu. Ada pemindahan bagian kerja yang tadinya di satu tempat, kemudian saat ini harus di-merger atau harus dipindahkan ke tempat yang lain. Ada tambahan tugas juga, ada perubahan job desk kerja juga selama pandemi ini, dan mungkin ada juga yang mengalami penundaan kenaikan tunjangan, pangkat, atau jabatan, karena ya memang sama-sama dalam keadaan ekonomi yang tidak baik, jadi akhirnya penundaan-penundaan ini perlu dialami. Nah ini, dengan banyaknya fenomena-fenomena yang tadi sudah saya kemukakan, mungkin sebagian dari kita ada yang mengalami masuk zona krisis gitu ya. Ada yang merasa awalnya saya senang dengan pekerjaan ini adalah bagian dari hidup saya, ini bagian dari passion saya gitu. Ini adalah hal yang saya sukai, cintai gitu. Lama-lama kok ada yang merasa karena banyak tugas, merasa sudah mulai terbebani, ada yang mungkin dipindahkan ke pekerjaan yang tidak disukai gitu. Mungkin ada bertanya-tanya, kok ini tidak sesuai dengan passion saya lagi dari mungkin awal pekerjaan. Mungkin awal-awal saya senang, mungkin happy saja dengan pekerjaan. Dengan pandemi ini semakin banyak stres, akhirnya merasa ini bukan passion saya lagi, saya tidak mau ada di sini atau misalnya sudah memikirkan banyak hal, misalnya pindah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita saat ini dengan banyaknya fenomena tadi, perubahan-perubahan tadi, kita bisa menemukan kembali passion kita yang mungkin dulu awal ada, kita bangkitkan kembali dan menjadikan pekerjaan saat ini sebagai passion kita. Jadi kita bisa semangat lagi, kita bisa terinspirasi kembali, bisa bahagia kembali dengan pekerjaan yang ada. Nah, kita akan bahas apa itu passion. Jadi passion ini adalah dorongan, intinya dorongan atau energi ya, di mana seseorang melakukan sesuatu yang disukai atau dianggap penting. Biasanya muncul secara alamiah ya, bukan dibuat-buat, jadi disesuaikan dengan diri kita. Jadi apa yang kita anggap baik, apa yang kita inginkan belum tentu sama dengan orang lain. Jadi passion-nya memang energi atau dorongan yang memang itu kita banget gitu ya, secara alamiah. Kemudian energi tadi mendorong kita untuk bergerak mencapai tujuan-tujuan kita. Jadi kalau nggak ada passion gitu, kadang-kadang kita tidak semangat untuk meraih tujuan-tujuan kita, terutama dalam pekerjaan. Kadang-kadang tanpa passion mungkin kita malas-malesan, mungkin kita cepat lelah dan lain sebagainya. Tidak ada energi atau dorongan lebih untuk mencapai tujuan. Nah, apa sih
tanda-tanda passion itu mungkin ada yang merasakan selama ini, mungkin di awal-awal ketika bekerja merasakan, ini pekerjaan passion saya gitu. Ada beberapa tanda-tandanya. Yang pertama adalah ketika kita bekerja gitu, tanpa ada paksaan. Jadi kita mengerjakan itu karena ya kita senang, kita merupakan panggilan dari alam bawah sadar kita, dan dikerjakan dengan ikhlas. Kemudian ada batas-batas di mana kita mau berkorban, tidak memikirkan untung rugi, dan ketika kita melakukannya, kita kadang-kadang seperti hanyut masuk dalam pekerjaan itu dan tidak memikirkan hal-hal di luar pekerjaan itu. Jadi terlena ya, bukan terlena ya, maksudnya masuk dalam pekerjaan itu dan lupa pada hal-hal yang lain ketika kita fokus. Kemudian tanda passion yang lain adalah sesuatu yang kalau tidak kita lakukan, maka pekerjaan itu merasa ada sesuatu yang kurang. Coba, adakah yang merasa seperti itu ketika nggak ada atau kita tidak mengerjakan tugas itu, kayaknya ada yang kurang. Kemudian tanda yang lain adalah sesuatu yang sangat kita sukai, yang bisa kita lakukan berjam-jam tanpa kenal lelah. Ya itu tadi tandanya kalau salah satunya kita mudah lelah, mungkin salah satunya kita bukan passion kita, bukan hal yang kita sukai. Kemudian juga ada tanda lain, sesuatu yang bisa mendatangkan kebahagiaan, kepuasan saat mengerjakannya. Kita bisa memaknai pekerjaan itu sebagai suatu hal yang membahagiakan kita, dan ketika menyelesaikannya kita merasa puas. Itu adalah pekerjaan yang menjadi passion kita. Dan tadi sudah ya, tidak perlu disuruh untuk melakukannya. Nah, dengan ini kita bisa mengevaluasi pekerjaan seperti apa, apalagi dengan mungkin sudah ada yang bekerja 10 tahun, ada yang 8 tahun gitu ya. Di situ kita bisa melihat bahwa ini passion kita atau bukan. Bagian mana yang dari pekerjaan kita ini yang menjadi passion dan kita bisa kembangkan. Nah, mengapa sih passion itu dianggap penting kalau kita baca-baca gitu ya, atau misalnya kita dulu diajarkan orang tua atau lain sebagainya, ada yang bilang, dosen-dosen bilang, find your passion. Jadi carilah pekerjaan yang merupakan passion Anda. Nah, kenapa dianggap penting? Karena ada dua hal, manusia sebenarnya ingin bahagia, ya, yang kedua adalah manusia ingin sukses. Dengan mendapatkan passion itu, diharapkan nantinya bisa bahagia dan bisa sukses. Tapi tentu kita pahami bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion. Kadang kita masuk ke bagian ya tadi, ada yang masuk ke bagian bukan passionnya, kemudian mungkin dapat pekerjaan lebih dan lain sebagainya, akhirnya merasa tidak nyaman, ya. Nggak apa-apa, jadi bisa ditekuni terlebih dahulu pekerjaan tersebut. Tidak perlu harus tiba-tiba menyerah kemudian mengganti pekerjaan lain, coba ditekuni, kemudian nanti bisa jadi passion terhadap pekerjaan atau tugas tersebut tumbuh kemudian. Nah, ini ada beberapa persepsi tentang passion yang belum tepat. Jadi kalau misalnya teori-teori zaman dulu, passion itu akan menjamin kebahagiaan dan kebermaknaan seseorang mengenai pekerjaannya. Jadi kalau dengan sesuai perkembangan zaman, dengan berbagai penelitian, kita pahami bahwa dengan kita memiliki suatu passion itu tidak atau belum tentu menjamin kebahagiaan atau kebermaknaan kita dalam pekerjaan. Kemudian kalau dulu ada beberapa pendapat bahwa passion itu ketika kita kerjakan itu akan terasa ringan gitu ya, membuat pekerjaan menjadi ringan. Jadi nggak perlulah kita mengeluarkan usaha lebih atau kalau tidak perlulah kita mengeluarkan kerja keras lagi. Itu juga kurang tepat karena walaupun passion itu membuat suatu hal yang kita senangi, tetap kita harus berusaha, tetap harus semangat, ya harus konsisten dalam melakukan pekerjaan kita.
Yang nomor 3, jika bekerja tidak sesuai passion, maka tidak akan bahagia ataupun sukses, meski kita sudah berusaha dan mencapai prestasi. Ini juga tidak tepat, gitu ya. Saya punya seorang teman yang dia itu bukan, dia tidak terlalu suka gitu ya, atau dia dipaksa untuk masuk ke dalam suatu tugas pekerjaan yang tidak dia sukai, gitu. Tapi dia adalah orang yang suka bekerja keras gitu ya, dia konsisten untuk akhirnya bisa bahagia dan sukses dengan pekerjaannya. Ada teori lain bahwa passion itu harus sesuai bakat. Jadi kita masing-masing tentu bahwa, passion itu harus sesuai bakat. Ada suatu contoh bahwa orang yang suka menulis dan ketika menulis dia, bagus sekali, tapi belum tentu untuk menulis, secara terus-menerus. Kadang-kadang ya itu hanya untuk menjadi tugasnya dia sehari-hari. Jadi belum tentu bakat itu bisa menjadi passion kita. Walaupun itu bisa dikembangkan gitu ya, dieksplorasi, tapi belum tentu bisa menjadi, passion kita. Kemudian, passion menentukan saja. Kalau dulu iya, mungkin ada pendapat-pendapat seperti itu, tapi sekarang tidak. Kita dalam beberapa pekerjaan atau beberapa tugas itu kita bisa punya, beberapa passion. Jadi tidak hanya lekat pada satu pekerjaan saja. Kemudian passion tidak bisa berubah sesuai berjalannya waktu. Nah, penelitian terbaru passion bisa berubah sesuai ini kita dalam masa AKB, kita beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan, pasti bisa berubah juga, passion kita juga ikut berubah. Persepsi yang ada beberapa orang, kalau misalnya kita lihat, persepsi yang 6 ini, kita lihat pada saat ini ada yang merasa ini benar, jadi akhirnya kebingungan, mulai tidak tahu passion yang dimiliki di mana. Kemudian ada juga yang karena satu pekerjaan ya, passion itu harus, di satu pekerjaan atau melekat pada satu pekerjaan, akhirnya dia harus mencari-cari pekerjaan dari satu tugas ke tugas yang lain yang sesuai dengan passion-nya, mencari karir impiannya, gitu. Ada juga yang, beberapa orang merasa karena, menilai orang yang bekerja tidak sesuai passion-nya, berarti dia menilai bahwa itu nggak benar, kamu nggak sesuai passion gitu, harusnya kamu sesuai passion dong gitu. Akhirnya, beberapa orang jadi kecil hati, kemudian jadi rendah diri gitu, karena tidak bekerja sesuai passion. Padahal tidak harus seperti itu ya. Ada beberapa orang juga yang kurang berminat mencoba hal baru, akhirnya kita sebut sebagai fixed mindset. Akhirnya kurang tertarik untuk mencoba, untuk mempelajari hal baru yang menurut mereka berbeda atau tidak berhubungan dengan minat mereka, seperti ini. Ya, jadi, maksud saya di sini dengan pekerjaan kita saat ini kita bisa fokus saja gitu ya, tidak harus, mencari benar-benar passion yang mana, kemudian kita harus, benar-benar mengikuti itu, follow your passion gitu ya, kalau kalimat zaman dulu. Akhirnya karena tidak sesuai kita mau pindah dan lain sebagainya. Bisa saja kita tetap bertahan, kita tetap menggali potensi kita, tetap, konsisten, pada akhirnya passion itu akan tumbuh dengan sendirinya. Begitu juga seperti bedanya dari passion ada yang kita sebut sebagai growth mindset, ada yang disebut fixed mindset yang tadi saya sudah sebutkan. Kalau fixed mindset dari passion, berarti passion sudah menjadi bawaan dari kayak bakat gitu ya, bakat alamiah yang harus kita temukan, kita harus gali gitu ya, dan menunggu untuk muncul ke permukaan. Tapi kalau growth mindset berarti kita akan mengeksplorasi beragam minat. Kita akan coba beragam minat, kita akan coba beberapa tugas. Kalaupun memang tugasnya tampaknya awalnya tidak menyenangkan, tetap kita cari
menekuninya secara konsisten dan menghadapi hambatan atau kesulitan itu, pada akhirnya passion itu akan muncul gitu. Jadi ini adalah dua dari pandangan yang berbeda tentang passion. Saya harapkan dari dua hal yang berbeda ini kita lebih cenderung ke growth mindset karena tanpa adanya perkembangan atau kalau kita tidak mengikuti perkembangan, kita tidak bisa mengikuti adaptasi, misalnya ada beberapa ya akhirnya ya tadi kutu loncat, kemudian juga ada yang mungkin jadi pengangguran cukup lama karena dia harus mencari pekerjaan yang tepat untuk dia. Padahal kalau kita mengikuti growth mindset, kita bisa bekerja, kita tekuni, kita konsisten, kita menggali, dan passion itu bisa muncul dengan sendiri. Oke. Nah, dari growth mindset ini kita bisa dibantu dengan menemukan makna, matching, dan reframing. Nanti saya akan jelaskan maksud dari 3 ini, tapi yang pasti dengan 3 cara itu kita tetap harus ada usaha, tetap harus ada komitmen dan konsisten dalam mengerjakan tugas kita saat ini. Oke, menemukan makna, misalnya contohnya adalah ada mungkin kalau kita melihat tugas-tugas yang tampaknya ringan gitu ya, atau tampaknya tidak menyenangkan buat kita, kemudian kita menilai itu tidak ada maknanya. Contohnya seperti ini, tukang sapu misalnya, tukang sapu di jalan, kita merasa itu tidak bermakna. Tapi kalau dia sebagai tukang sapu memaknai bahwa tugasnya adalah sangat bermakna, sangat bermanfaat untuk orang lain dengan menjaga kebersihan, kemudian dia bisa membuat lingkungan lebih bersih seperti itu, dan dia punya makna yang seperti itu, berarti kita bisa menimbulkan passion dari sana. Jadi lebih happy, lebih senang gitu ya dalam menjalankan tugasnya, walaupun tampaknya dari orang luar melihatnya bahwa apa sih pekerjaan seperti itu misalnya. Jadi kita bisa menemukan lagi makna dari pekerjaan kita, apakah kita akan memilih untuk bekerja dengan merasa kerjaan ini mengecewakan, atau kita memilih untuk fokus pada pengembangan diri, atau pengen terus belajar, bertahan gitu ya, dan memberikan makna dalam pekerjaan kita. Seperti itu. Kemudian ada yang bisa kita lakukan lainnya adalah matching dengan tujuan kerja. Tujuan kerja itu misalnya kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Tujuan kerja kita ingin mendapatkan lingkungan yang nyaman, kemudian kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman dan lain sebagainya. Dengan adanya memadukan passion kita dengan tujuan kerja, berarti ada sebuah penelitian 18 poin lebih tinggi dibandingkan yang tidak menggunakan passion atau tujuan. Akhirnya dengan mematchingkan diharapkan dapat memunculkan energi lain seperti motivasi yang kuat, kegembiraan, dan inspirasi. Jadi kita cari tetap yang kita senangi apa, tapi kita bisa padukan dengan tujuan hidup kita. Kemudian membingkai ulang makna, ada yang merasa pekerjaannya mungkin saat ini tidak nyaman, mungkin berat, menjadi beban, dan lain sebagainya gitu ya. Kita bisa namanya gunakan reframing, membingkai ulang makna. Jadi mengubah pengalaman negatif menjadi suatu yang positif dengan mengubah makna pengalaman tersebut. Misalnya itu adalah hambatan atau itu adalah suatu kesulitan. Kita menemukan kesulitan dan kita membingkai ulang menjadi sebuah tantangan. Itu sebenarnya tantangan kok buat kita, bahwa sebenarnya kita bisa, tapi memang kita perlu usaha, konsisten, dan lain sebagainya. Kemudian standar sukses dan gagal masing-masing orang itu berbeda. Termasuk bahagia, susah itu adalah persepsi. Jadi bedakan antara cita-cita dan standar kebahagiaan. Cita-cita dianjurkan setinggi mungkin, ya, kita bisa bahagia saat cita-cita tercapai, namun jangan jadikan cita-cita itu sebagai standar kebahagiaan. Saat cita-cita kita, keinginan kita, impian kita menjadi standar kebahagiaan, maka kita tidak bahagia sebelum cita-cita itu tercapai. Jadi, cari yang memang dalam pekerjaan ini kita tetap bahagia, kita tetap senang gitu ya, mengubah hambatan-hambatan itu menjadi sebuah tantangan. Seperti itu.
Nah, ini ada beberapa, sedikit saja mungkin cara menemukan passion, mulai dari sedikit tips ya. Mulai lagi telusuri keinginan dan impian kita, kemudian juga cari orang-orang yang punya minat yang sama, kemudian waktu untuk merenung, pikirkan kembali pekerjaan ini, apakah bisa kita tumbuhkan passion-nya, kenali topik-topik yang suka dibicarakan, itu juga tanda-tanda passion kita, kenali yang dianggap penting, kenali kelebihan dan kekurangan diri kita, bisa juga mungkin selama ini apa yang dari pekerjaan ini mungkin ada yang kita sukai, pekerjaan apa saja yang tidak kita sukai, itu juga kita bisa telaah lebih lanjut. Kemudian menuliskan tugas yang disenangi dan menuliskan yang merasa membuat kita ketika melakukannya itu kita mendapatkan tujuan kita atau kita merasa berkontribusi di dalamnya. Intinya pada akhirnya diharapkan dengan menjalani pekerjaan kita dengan passion kita saat ini, kita bisa merasa bangga dan bersemangat dalam menjalaninya. Oke, ya, terima kasih. Jadi mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Jadi saya ingin bahwa membangkitkan kembali bahwa pekerjaan kita saat ini berharga gitu ya. Kita bisa memaknai dengan banyak hal-hal positif dengan pekerjaan kita. Dan kalau bisa membangkitkan passion kita seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Dr. Indah. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk pemaparannya, Mbak Awan. Luar biasa. Saya bahkan baru menyadari bahwa ternyata bingkai itu bukan cuma bingkai foto ya, bahkan ternyata kita juga bisa membingkai kehidupan kita. Bahkan bisa melakukan sebuah istilah baru nih, reframing, keren banget ya. Dan mungkin Bapak Ibu yang mengikuti acara webinar pada hari ini, ada satu hal bermakna yang tadi saya tangkap bahwasanya menjamin passion itu ternyata bisa menjamin kebahagiaan yang bermakna. Tapi tentunya adalah sebuah passion yang sifatnya ternyata bisa memunculkan growth mindset. Nah, dari yang terjadi sejauh ini pada masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru, tentunya akan banyak. Seperti yang kita tahu bahwasanya ada banyak sekali adaptasi-adaptasi yang harus kita jalani bersama, baik itu di lingkungan keluarga kita sendiri, di tempat kerja, ataupun di lingkungan sosial masyarakat. Barangkali dari apa yang dipaparkan oleh Mbak Awen tadi, dari narasumber kami, ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Boleh, kalau yang raise hand, mungkin silahkan Bapak atau Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Ya, selamat pagi Bu Dokter. Iya. Edi saya. Mengenai passion tadi, itu kan rasanya berbeda kali ya Dok ya. Bila kita passion, kita mengerjakan untuk diri sendiri gitu. Misalkan kita jadi pelukis, penyanyi atau apa, itu kan untuk diri sendiri ya. Tapi kalau kita bekerja tapi dengan tuntutan yang macam-macam di kantor itu, mestinya beda kali ya passionnya ya Dok. Apa lebih besar yang pribadi sendiri atau mesti menggali dulu cari yang mana nih kalau misalnya kerja di kantor gitu Dok. Kira-kira gimana Dok? Terima kasih. Ya, baik Pak Edi, pertanyaannya kami terima dengan baik. Mungkin boleh langsung dijawab oleh narasumber kami ya. Ya. Jadi kalau untuk passion itu sendiri, kita bisa setiap individu itu bisa punya passion tuh nggak hanya satu Pak, gitu. Jadi kalau secara individu kita suka tadi Bapak sebutkan jadi pelukis atau menulis gitu ya, itu menjadi passion gitu ya. Tapi dalam pekerjaan pun itu bisa jadi ada yang kita suka dari luar secara individu itu tapi di dalam pekerjaan itu, misalnya menulis gitu. Kita secara individu suka sama passion menulis dan bagusnya misalnya contohnya ada kaitannya ketika kita bekerja di kantor ada juga menulisnya dan itu bisa kita timbulkan oh ya saya suka menulis jadi kita bisa memaknai
ini pekerjaan bisa sesuai dengan passion kita gitu. Contohnya seperti itu. Tapi memang kalau pekerjaan di kantor memang pasti stressful gitu ya, akan ada target gitu ya, karena mungkin ada banyak hal yang mempengaruhi tugas atau pekerjaan itu. Akhirnya membuat itu kita tidak nyaman atau tidak senang, tapi intinya bagaimana kita membangkitkan passion kita gitu ya, dengan mungkin memaknai yang ada yang secara individu kita senangi, tapi kita bisa temukan di pekerjaan, begitu juga mungkin kita bisa gali juga tadi seperti Bapak bilang, kita gali dari pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh kantor kepada kita dengan begitu banyak tekanan gitu, tapi adakah di pekerjaan itu yang menyenangkan gitu. Jadi ketika kita menjalaninya kita happy gitu dan memaknai bahwa dengan pekerjaan ini mungkin saya bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Kemudian dengan pekerjaan ini ketika saya mengerjakan ini banyak orang yang bergantung padanya gitu ya. Kalau pekerjaan itu sangat penting gitu ya. Jadi merasa lebih ada maknanya dalam pekerjaan itu sendiri. Seperti itu mungkin saya bisa menjawab seperti itu ya. Kira-kira terkait dengan kepribadian nggak? Misalkan ada introvert, ada extrovert. Apakah mungkin yang extrovert lebih mudah passion ketimbang yang introvert atau gimana kira-kira, Dok? Harusnya tidak ya Pak. Harusnya tidak. Baik orang yang introvert maupun ekstrovert pasti punya passion masing-masing ya? Dan itu bisa dikembangkan gitu. Oh, gitu. Jadi mungkin lebih ke arahnya saja sih, arahnya passionnya kemana, kalau yang introvert, kalau yang ekstrovert arahnya kemana, hanya itu saja. Tapi orang, ya kita sendiri gitu, kita pasti punya passion yang kita bisa kembangkan, kita bisa gali dari pekerjaan. Saya yakin pasti dari pekerjaan kita mungkin ada yang tidak menyenangkan, mungkin ada yang menyenangkan juga ketika kita menjalani bisa memaknai pekerjaannya bahwa ini sangat bermanfaat untuk orang banyak dan itu banyak orang yang bergantung pada saya. Ketika saya tidak menyelesaikannya, mungkin itu bisa berdampak pada banyak orang seperti itu. Oke Dok, terima kasih Dok. Terima kasih Bapak. Ya, baik Pak Edi, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber sudah dapat memberikan kepuasan terhadap pertanyaan Pak Edi tadi. Selanjutnya mungkin kita ke pertanyaan Q&A yang via chat dari Bapak Isu Panggino dari Yogyakarta. Saya perhatikan Bapak Isu Panggino ini aktif sekali untuk mengikuti webinar, luar biasa. Semoga sehat Bapak ya. Baik, pertanyaan pada hari ini adalah bagaimana menemukan passion dalam karir atau pekerjaan kita. Kemudian pertanyaan berikut, apakah lingkungan pekerjaan bisa mempengaruhi passion yang sudah kita miliki? Silakan Mbak Awen. Bagaimana menemukan passion dalam karir? Hampir sama yang tadi saya sudah sebutkan. Kita bisa gali, kita bisa membagi gitu ya, menelaah lagi mana pekerjaan yang kita sukai, mana pekerjaan yang tidak kita sukai. Kemudian juga kita bisa memaknai pekerjaan itu. Kemudian mungkin yang tadinya kita anggap hambatan, kita bisa ubah mindset ya, tadi reframing itu ya, bingkai itu ya Dokter Indah ya. Membingkai kembali dari sesuatu hal yang tampaknya sulit, kita bingkai, ya bingkainya tadi mungkin cuma gitu ya, supaya tambah menarik, tambah senang gitu dalam pekerjaan itu. Contohnya seperti itu ya. Ya dengan membagi mana yang kita sukai, tidak kita sukai, kemudian memaknai, mengubah pandangan kita sesuatu itu tidak menyenangkan, gitu kita ubah menjadi menyenangkan dengan kemudian juga tadi yang matching, tujuan kita apa dalam bekerja, misalnya kita ingin mencari nafkah, pendapatan gitu ya, mendapatkan lingkungan sosial yang menyenangkan, itu bisa dijadikan satu dengan passion kita. Mungkin seperti itu jawaban saya. Kemudian yang kedua ya, apakah lingkungan pekerjaan bisa mempengaruhi passion yang kita miliki? Bisa, sangat bisa sekali. Kalau kita menggunakan growth mindset, berarti ya seperti COVID ini gitu.
mungkin tadinya kita tidak suka suatu hal, tapi kita terpaksa terus konsisten, kemudian sambil kita gali, sambil kita ya kita coba gitu ya, pasti kita coba lakukan, akhirnya oh ini sebenarnya saya suka juga ya. Dan kembali lagi tadi dengan growth mindset bahwa kita tuh bukan hanya cuma satu aja, bukan hanya bisa satu passion, enggak, sebenarnya manusia itu bisa punya beberapa passion. Mungkin ada yang suka bola, tapi juga sekaligus suka musik dan gitu ya, misalnya contoh mudahnya ya, itu bisa saja. Jadi jangan sampai terpaku bahwa pekerjaan ini saja yang saya bisa lakukan, tapi coba buka gitu ya, buka pikiran kita bahwa kita bisa loh mencoba banyak pekerjaan yang lain, dan mungkin pekerjaan itu mungkin belum sempat kita coba aja gitu. Tapi padahal mungkin kita akhirnya ketika kita sudah coba, itu menyenangkan dan bisa jadi passion kita. Seperti itu. Mungkin gitu, Dok. Oke, baik. Selanjutnya ke pertanyaan berikut. Pertanyaannya memang agak mirip ya sebetulnya. Ya, Mbak Awen, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikut. Ada beberapa pertanyaan yang mirip, mungkin kita rangkum saja ya. Dari Bapak Aminullah dan juga ada dari Ibu Mira Rahmawati. Kondisinya adalah sebetulnya bagaimana sih menemukan passion yang terbaik pada saat penerapan WFH dan WFO. Sementara passion ini kan kita harapkan masih buat kinerja kita menjadi tetap maksimal. Iya. Dan Ibu Mira Rahmawati pertanyaannya kurang lebih mirip. Untuk Bapak Aminullah dan dari Ibu Mira, sama sih, hampir mirip yang tadi ya. Untuk jawabannya pun passion yang terbaik ketika kita berusaha untuk beradaptasi ya, sesuai dengan AKB ya. Kita terbuka gitu dengan passion baru gitu. Membuka diri, membuka pikiran kita bahwa kita bisa menggali passion yang lain. Misalnya contohnya kayak gini, ada seseorang yang di PHK karena COVID seperti ini ya. Mau nggak mau dia harus beradaptasi, dia harus mau terbuka gitu ya. Karena kalau nggak, ya dia tidak punya pendapatan. Akhirnya dia mencoba terbuka, mencoba untuk wira swasta gitu, dan dia bisa saja berhasil. Dan ketika dia berhasil dengan wira swastanya, mungkin saja itu adalah passion yang baru yang ditemukan. Selama ini mungkin kalau bekerja gitu ya di kantor, merasa ya udah ini passion saya, tapi siapa tahu dengan adaptasi dengan COVID ini kita bisa menggali passion kita yang lain, seperti itu. Jadi tetap terbuka, tetap dengan pengalaman baru, tetap terbuka dengan pandangan baru gitu ya. Menggali lagi, kemudian ya konsisten, tetap usaha, tetap komitmen, tetap mengeluarkan energi yang tetap usaha dengan sebaik mungkin, intinya seperti itu. Ya, Mbak Awen, berarti jawaban tadi juga sekaligus sudah mampu merangkum dari kedua pertanyaan tadi ya. Selanjutnya ada pertanyaan menarik ini dari pensiunan Bapak Madiman dari Semarang. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan passion yang tepat bagi para pensiunan, yang tentunya kita tahu bahwa semula aktivitasnya di kantor dan saat ini harus bekerja di luar kantor atau di rumah. Kemudian kiat-kiat apa yang dapat diberikan agar kehidupan menjadi lebih bermakna dan bahagia? Ya, ini tepat sekali ya untuk menemukan passion baru ya, Pak Madiman. Ini adalah saat yang tepat untuk Bapak untuk mencari dan menggali lagi hal-hal yang Bapak sukai, yang mungkin selama ini hanya di kantor gitu ya, fokus di kantor. Bapak bisa coba di lingkungan sekitar Bapak yang terdekat dulu gitu. Apakah yang ada yang Bapak bisa senangi atau tidak, itu bisa dilanjutkan untuk hal-hal yang lain gitu. Ya passion-nya gitu ya. Jadi
menjadi pensiunan bukan berarti habis itu kita berhenti kan, kita tetap bisa menggali hal baru, mencari sumber-sumber penghasilan yang baru juga, mencari teman baru itu juga bisa. Jadi ini adalah saat yang tepat, jadi silahkan Bapak eksplorasi kesenangan Bapak, kemudian Bapak bisa tekuni satu dari beberapa yang Bapak sukai itu, dan itu bisa dijadikan passion setelah pensiun, seperti itu. Ya, artinya kondisi kembali lagi bahwasanya menjadi pensiun tidak berarti kemudian berhenti dari seluruh aktivitas ya, tapi di masa ini justru bisa menjadi satu sarana untuk mengeksplor lagi hal-hal yang barangkali dulu bahkan tidak sempat karena banyaknya aktivitas yang harus dijalankan di kantor. Kita berlanjut lagi ke pertanyaan yang berikut. Ini kaitannya justru dengan politisasi. Pertanyaan dari Ibu Erni Ambarsari. Sebenarnya kita suka akan suatu pekerjaan dan menurut kita sudah mengerjakannya dengan baik dan sesuai tujuan. Namun ada beberapa kendala lingkungan yang tidak mendukung, misalnya ada politik kantor. Bagaimana mengatasi hal ini sehingga tidak menghasilkan kinerja yang akan menyebabkan stres di kemudian hari? Ya, jadi sebenarnya mungkin sudah menemukan passion-nya di awal ya, tapi karena ada kendala lingkungan tidak mendukung gitu, kemudian jadi mungkin tidak terlalu suka ya, bukan ke pekerjaannya, tapi lebih ke lingkungan pekerjaannya ya, tidak nyaman dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau menghasilkan kinerja bagus, tadi kita bisa menggunakan namanya reframing yang tadi yang saya sudah tampilkan di slide. Reframing bahwa politik kantor yang tadinya tampaknya sulit, ya jadi hambatan kita ubah menjadi tantangan. Oke. Dengan reframing itu kita bisa habis ini saya bisa melakukan apa ya terhadap lingkungan yang tidak mendukung ini. Jadi kita bisa membuat alternatif solusi, membuat ini sebagai tantangan. Jadi kita ubah mindset kita dulu bahwa ini menjadi tantangan, kemudian kita cari solusi dari situ. Jadi kita tidak terlalu stres. Tapi kalaupun tetap tidak bisa kita lakukan apa-apa, itu di luar kontrol kita gitu ya, ya berarti kita perlu mengignore hal-hal yang ya tidak bisa kita kontrol. Misalnya politik kantor ada yang memang tidak bisa. Jadi kita itu tidak perlu terlalu dipikirkan, kita fokus sama pekerjaan kita aja yang menjadi passion kita. Ketika kita fokus, insya Allah sih sebenarnya bisa menghasilkan kinerja yang bagus tanpa harus terlalu mengkhawatirkan atau mencemaskan yang terjadi pada lingkungan kita. Mungkin ini sudah pernah dibahas sebelumnya di webinar-webinar sebelumnya, bagaimana mengontrol hal yang menjadi bagian dari kita, ada yang di luar gitu. Kalau misalnya yang di luar kontrol kita ya sudah tidak perlu terlalu banyak dipikirkan, kita fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan atau kita kontrol itu sendiri. Kira itu yang jawaban yang saya bisa berikan. Ya, oke. Dua pertanyaan berikut juga sebetulnya mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya, di mana pertanyaan dari Bapak Windu Tasmin, bahwasanya di Telkom kita tahu pekerjaan tidak bisa memilih, tapi ditentukan oleh Telkom. Nah, lantas bagaimana ketika ternyata pekerjaan ini tidak sesuai dengan passion dan bagaimana cara penyesuaiannya? Begitupun dengan pertanyaan dari Harninia, bahwa ketika yang terjadi, karyawan ini sudah menemukan passion-nya di tempat pekerjaan, bagaimana passion-nya ini kemudian bisa meningkatkan motivasi agar produktivitasnya bisa menjadi lebih baik. Silakan Mbak Awen, mungkin dari pertanyaan yang Pak Windu Tasmin dulu ya. Dari Pak Windu Tasmin ya, memang kita tidak bisa memilih gitu ya. Makanya ada beberapa orang yang punya anggapan bahwa
passion tuh hanya satu, passion itu tidak bisa berubah, itu malahan kalau dalam kondisi seperti itu akhirnya saya mau cari kerjaan lain aja, saya mau pindah kerjaan lain aja kah? Tapi kan tidak semudah itu ya kita untuk mencari pekerjaan yang lain. Akhirnya kita beradaptasi dengan pekerjaan itu. Nah, kalau memang dari awal tidak sesuai dengan passion, kita tetap gali tadi, kita tetap, cari dari pekerjaan kita, pasti dari pekerjaan kita ada yang kita senangi, dan itu kita gali, kita fokuskan pada itu dan, eee, mau nggak mau ya jadi, kalau dari growth mindset, mau nggak mau nanti kita bisa timbul kecintaan dari pekerjaan yang kita senangi tadi, dan kemudian dimaknai dengan pekerjaan ini saya bisa bermanfaat pada banyak orang, kemudian, ada yang tergantung pada saya dengan pekerjaan ini. Jadi itu yang membuat kita lama-lama bisa mencintai pekerjaan kita. Apalagi kalau dengan eksplorasi, dengan banyak tugas gitu kita bisa eksplorasi mana-mana saja tugas-tugas yang kita sukai dan itu kita gali, kita seriuskan, kita komitmenkan, itu bisa menjadi passion kita yang baru seperti itu. Ya, kemudian untuk pertanyaan Harnindia, meningkatkan performa kerja. Oke, berarti sudah sesuai passion, kemudian bagaimana memotivasi agar produktivitas baik. Nah, tadi yang di 18 jika kita mematchingkan passion kita sudah tahu nih kita suka apa aja gitu ya. Kita bagusnya di mana saja, kompetensinya di mana saja gitu ya. Sudah bagus di situ, kita kemudian supaya lebih produktif kita matchingkan dengan namanya tujuan. Tujuan kita bekerja apa? Tujuan hidup kita apa? Gitu ya. Jadi bisa meningkatkan lagi motivasi kita, bisa meningkatkan lagi produktivitas kita. Misalnya ada yang punya pandangan bahwa bekerja berarti kita bisa menghidupi banyak orang, banyak yang tergantung pada kita, kemudian juga kita bisa mendapatkan lingkungan yang nyaman untuk bersosialisasi dan lain sebagainya. Ada juga yang memaknai pekerjaan sebagai ibadah dan lain sebagainya. Itu bisa meningkatkan motivasi kita dan produktivitas kita. Yaitu tadi berdasarkan penelitian 18% lebih tinggi dibandingkan kita hanya menggunakan passion kita saja atau hanya ya saya bekerja untuk untuk menghidupi keluarga saja misalnya. Jadi kita bisa matching antara passion, kesukaan kita, dorongan terdalam kita dengan pekerjaan kita, tujuan kerja kita atau tujuan hidup kita seperti itu. Oke. Oke, baik. Kita coba lanjutkan pertanyaan dari Ibu Rokayah. Ibu Rokayah sepertinya dari Pontianak ini ya. Terima kasih Ibu sudah ikut bergabung bersama kami. Kembali lagi pertanyaannya adalah untuk kondisi di masa pensiun, yaitu bagaimana cara yang sudah pensiun mengatasi kejenuhan di rumah selama COVID-19. Karena sejauh ini setiap minggu selalu bertemu dengan sesama pensiunan melalui senam kesegaran jasmani atau melalui klub jantung sehat yang terdapat di wilayahnya. Mungkin boleh diberikan tipsnya Mbak Awen agar Ibu Rokayah dan peserta lain khususnya yang pensiunan yang lebih banyak di rumah tidak mengalami kejenuhan selama masa pandemi. Ya, baik sekali. Iya. Jadi sebenarnya ini passion itu bukan hanya untuk orang yang bekerja saja gitu ya. Jadi untuk pensiunan juga saya sudah sebutkan tadi bahwa ini pas sekali untuk Bapak Ibu yang sudah memasuki masa pensiun, yang mungkin selama ini fokus dalam pekerjaan gitu ya, kemudian ya passion-nya ya pekerjaan itu, dan ketika sudah tidak bekerja merasa passion-nya mungkin sudah tidak ada atau hilang dan lain sebagainya.
Nah, sekarang buat Ibu Rokaya, ini adalah waktunya Ibu untuk mencari passion yang baru. Apa yang Ibu sukai, apa yang Ibu selama ini belum sempat lakukan gitu. Itu bisa Ibu cari. Misalnya Ibu kalau di sekitar rumah nggak harus keluar kan ya, kan kalau COVID itu kan memang kita memang lebih banyak di rumah, akhirnya mungkin terbatas untuk berkomunikasi dengan orang, untuk ketemu dengan orang pasti terbatas. Jadi kita mulai dulu dari apa yang bisa kita temukan di rumah. Contohnya kalau misalnya ibu-ibu itu suka menjahit, ada yang suka menjahit mungkin. Ada juga ibu-ibu yang suka bikin apa kerajinan tangan, atau memasak gitu ya. Ada juga yang suka memasak selama COVID ini gitu. Coba resep-resep baru, kemudian apa namanya, mungkin bisa sampai dijual dan lain sebagainya. Gitu kan, menanam cabai kan nggak terlalu sulit ya, tanam cabai kemudian atau, buah-buahan yang mudah ditanam, itu bisa dimulai dari sana. Jadi cari dari, paling mudah dulu kita temukan dari, sekeliling kita. Nah, kalau sudah, ya baru nanti kita, lanjutkan mungkin atau mau ditekuni sampai menjadi usaha atau mau apa ya namanya, hanya dibagi-bagi dengan tetangga, dengan teman dan lain sebagainya gitu ya. Habis masak mungkin kita bagi-bagi tetangga, bagi-bagi teman gitu. Itu sebenarnya bisa jadi, passion kita, seperti itu. Mungkin itu. Oke, artinya kembali lagi bahwasanya untuk menemukan passion baru itu kita tetap harus selalu menggali ya, Mbak Awen, karena barangkali selama ini apa yang kita lakukan hanya berdasarkan dari kebiasaan kita sehari-hari, berdasarkan hobi yang telah kita tekuni semenjak kita kecil, dan kita tidak menyadari bahwa kita mempunyai bakat-bakat terpendam lainnya yang justru belum tereksplorasi dengan baik. Nah, menutup pertanyaan terakhir, artinya apakah pertanyaan dari Bapak Dwinanto Septiadi mengenai bagaimana cara mengetahui passion kita itu juga merupakan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mbak Awen atau barangkali ada tambahan baru. Kalau ini betul-betul nih, bagaimana cara mengetahui passion kita nih? Silakan Mbak Awen. Ya, jadi bagaimana ya mengetahui passion kita gitu. Jadi tadi saya sudah kemukakan beberapa tanda-tanda dari kalau kita menyenangi sebuah pekerjaan atau sebuah tugas gitu, ketika kita menjalaninya itu kita tidak merasa apa ya terbebani ya. Mungkin ada beban pastilah gitu, maksudnya namanya bekerja sama kita melakukan tugas sesuatu pasti ada beban gitu. Tapi stresnya itu mungkin tidak terlalu berat karena kita suka. Jadi kita bisa menjalani, kita bisa berjam-jam gitu ya. Apa namanya fokus pada pekerjaan itu, kayak misalnya tadi contoh untuk pensiunan, ketika memasak gitu, kayaknya bisa berjam-jam, masak apa aja, mencoba berbagai macam resep. Nah, itu mungkin salah satu ciri passion. Kemudian juga kayak bertanam, ada yang orang senang bertanam gitu ya, sampai berjam-jam di luar untuk menumbuhkan tanaman, itu juga bisa jadi passion. Dari pekerjaan kita bisa lihat kok sebenarnya kan selama kita mungkin sudah bertahun-tahun bekerja pasti ada bagian yang kita sukai, ada yang mungkin ada bagian yang kita tidak sukai. Dan ketika kita menyukai sesuatu hal, kita mengerjakannya dengan happy, kita bisa memaknai, oh ini bermanfaat untuk orang gitu. Dan bisa menjalaninya yaitu tanpa mengenal lah ya. Walaupun memang pasti capek, tapi rasanya senang gitu, bermakna gitu, happy setelah menjalaninya dan bangga sudah menjalani itu, seperti itu. Mungkin itu, tips-tipsnya ya, dari tadi mungkin bisa dilihat juga di, slide presentasi bahwa ada tanda-tanda bagaimana kita mengetahui passion kita dan gitu kita cari dari kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Oke. Baik, Mbak Awen, ternyata masih ada satu tambahan pertanyaan, tapi bukan melalui kolom Q&A, melalui kolom chat. Saya bacakan.
mohon penjelasan bahwa seseorang harus bisa kerja di mana saja dia ditempatkan. Padahal untuk maksimal dan sesuai harapan harus sesuai dengan keahliannya. Jika tidak akan bermasalah. Jadi sepertinya pertanyaan ini adalah berkaitan bahwa kita harus menjadi manusia serba bisa dimanapun berada. Mungkin seperti itu ya, karena pertanyaannya kaitannya. Tadi juga ada beberapa pertanyaan lain bahwasanya pekerjaan bukan kita yang memilih, tetapi kita yang dipilihkan oleh pekerjaan itu. Silakan Mbak Awen. Ya, baik. Kita harus serba bisa ya. Betul, emang. Gitu ya, apalagi dalam masa seperti sekarang ini gitu ya, memang harus serba bisa. Mulai dari ya kita terbuka dengan hal baru, bereksplorasi, beradaptasi dengan hal baru. Pada saat seperti ini pasti harus menjalani itu. Tapi kita kembali lagi ke fixed mindset dan growth mindset. Ketika kita berada atau ketika kita masih punya atau kita masih dalam posisi fixed mindset tadi ya di presentasi tadi bisa dilihat lagi nanti kalau kita masih di fixed mindset kita akan mindsetnya tetap sama bahwa pekerjaan itu hanya satu, kita hanya bisa cuma satu, passion kita cuma satu gitu ya. Itu kalau kita sebut sebagai fixed mindset. Dan kalau misalnya kita punya passion berarti harus sesuai bakat, itu kita sebut sebagai fixed mindset. Tapi kalau kita berubah dari yang fixed mindset ke growth mindset, dengan pekerjaan apapun, dengan ya pasti ada perlu waktu untuk adaptasi ya, tapi dengan kita mencoba menerapkan growth mindset tadi, dengan pekerjaan apapun, sesulit apapun, hambatan seperti apapun, kita bisa mencoba. Jadi dengan pekerjaan itu kita ya nggak apa-apa, itu tantangan berarti. Mungkin kita tidak bisa sebelumnya, mungkin kita tidak kuliah di situ, mungkin kita selama ini kebiasaan kita bukan di situ. Tapi berarti kita mengubah bahwa, oh itu sebenarnya kita bisa ya, kita bisa coba. Seperti itu. Jadi coba dulu. Jadi coba terbuka, coba dulu pekerjaannya, jalani dulu gitu ya. Jalani dulu, tekuni dulu beberapa saat, baru nanti kita bisa bilang ini sesuai dengan saya atau ini tidak sesuai dengan saya gitu. Tapi pun kalau misalnya bekerja di Telkom kan kemungkinan akan dipindah juga misalnya ya menurut saya pasti ada dipindah-pindah ke tempat yang lain misalnya. Ya makanya coba tekuni saja dulu, ya jangan sampai kita punya mindset, saya nggak bisa, ini bukan di luar kompetensi saya, oke. Tapi di situ ketika mungkin ada kaitannya dengan kompetensi yang kita miliki selama ini atau kita pernah pelajari sebelumnya, nah itu bisa kita kaitkan. Jadi coba dulu, ya pasti perlu adaptasi, perlu waktu, perlu usaha dan lain sebagainya. Mungkin ada tekanan juga, ada stres dan lain sebagainya, pasti ada gitu. Tapi coba dulu, tekuni dulu, baru nanti kita bisa melihat bahwa ini mungkin memang bukan passion kita gitu. Mungkin ada yang bagian lain yang memang jadi passion kita. Mungkin itu. Ya, Mbak Awen, tadi begitu banyak pertanyaan melalui kolom Q&A. Mungkin sekarang coba kita tawarkan untuk yang sudah mengajukan raise hand. Di sini ada Ibu Sri Rahayu. Silakan Ibu dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dengan narasumber kami. Halo, selamat siang. Selamat siang, dokter. Suaranya mungkin boleh lebih nyaring lagi, Ibu. Selamat siang, dokter. Dengar nggak, dok? Selamat siang, dok. Halo, Ibu, apakah sudah terdengar dengan baik suara kami? Selamat siang. Kecil. Ya, kami bisa mendengar suara Ibu, tapi volumenya kecil sekali. Mungkin bisa sedikit ditambahkan untuk volumenya, Ibu. Baik. Begini, Bu Dokter, kalau di lingkungan kami kadang-kadang situasinya kan merasa nggak enak. Apakah ada hubungannya dengan pasien saya ya, Dok? Dengar nggak, Dok? Bisa dengar. Boleh diulang kembali pertanyaannya, Ibu? Gini, Dok, di dalam lingkungan kami kan sering piket di pensiunan.
kadang-kadang suasananya itu mempengaruhi keadaan saya, jadi tidak merasa enak. Apakah itu ada hubungannya dengan pasien saya, Dok? Oke, ya kami mencoba mendengar suaranya. Mudah-mudahan apa yang kami tangkap tidak berbeda dengan apa yang ingin Ibu sampaikan. Silakan Mbak Awen untuk menjawab pertanyaan beliau. Iya, kalau nggak salah tadi saya tangkap adalah di lingkungan ada yang tidak passion ibu ya. Ya, jelas kalau misalnya ada ketidaknyamanan itu bisa jadi stres gitu ya, atau memang itu memang hal yang kita tidak sukai, Bu. Kalaupun memang itu menjadi hal yang tidak disukai, ya nggak apa-apa, itu menjadi data kita bahwa itu bukan pekerjaan atau tugas yang bukan kita sukai. Tapi dengan syarat bahwa kita sudah menjalani dulu, bukan ketika dikasih tugas langsung menolak, saya nggak bisa, itu berbeda lagi gitu ya. Jadi kalau namanya kita mau mencoba menumbuhkan passion, kita coba dulu tugasnya, pasti ada ketidaknyamanan, ada namanya tekanan, stres itu pasti ada, kita coba dulu. Nah, setelah berjalannya waktu, kalau memang kita memang tidak suka, benar-benar tidak suka, ya itu menjadi data bahwa kita memang bukan passionnya di sana. Jadi ada kaitannya, Ibu. Ya, mungkin itu ya. Semoga menjawab, Ibu. Terima kasih, Dokter. Selamat pagi. Ya. Ya, selamat pagi Ibu. Terus dengan semangat pagi ya. Baik, yang melakukan pertanyaan melalui raise hand berikutnya adalah Andika Lutfi. Mungkin boleh langsung disampaikan pertanyaannya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Dok. Jadi ada pertanyaan dari saya. Apakah passion yang sudah kita tekuni dalam menjalankan pekerjaan itu ada batasnya gitu, Dok? Jadi misalkan kita sudah menjalani, kita sudah menyenangi, akhirnya menjadi sebuah passion. Namun ada sisi lain yang kita belum mendapatkan, yang misalkan contohnya seperti ada seorang karyawan, dia mungkin masih belum karyawan tetap gitu ya, terus dia udah menjalani sampai berapa tahun, namun belum diangkat. Nah, akhirnya itu menjadi mempengaruhi passion yang sudah dia bangun selama mungkin udah bertahun-tahun gitu kan. Nah, itu bagaimana menyikapinya, Dok? Mungkin ada tips atau cara, atau misalkan dia ada tips sampai di titik mana ya mungkin dia harus mengembangkan passion di sisi lain, atau mungkin dia harus ya udah terusin aja dulu sambil mungkin ada nanti titik cerahnya, kira-kira gitu, Dok. Terima kasih. Saya langsung jawab. Ya. Jadi memang ini kalau ada beberapa kasus ya yang saya temukan juga, ketika sudah bekerja ini sesuai dengan passion, tapi kok kayaknya mentok ya gitu ya, kok misalnya kok nggak naik-naik ya jabatannya, kok ya begitu-begitu aja tugasnya, atau ya misalnya contohnya seperti itu. Saya menemukan juga yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita terbatasi dengan passion itu hanya di dalam pekerjaan saja. Kalau bisa memang kita juga mencari passion kita di luar. Ya, mulai dari hobi. Mulai ya, bukan berarti hobi itu adalah passion kita, tapi kita bisa memulai itu dari hobi kita. Kita kembangkan, kita cari lagi, kita gali lagi gitu, dan ya kita mungkin bisa ya wirausaha dan lain sebagainya, contohnya gitu ya. Kemudian dari hobi jadi wirausaha gitu ya, dilanjutkan, itu bisa jadi passion kita. Jadi tadi saya sudah kemukakan juga bahwa passion itu bukan hanya satu, dan jangan batasi kita passion itu hanya di tempat kerja saja. Ya memang sih harus untuk saat ini, kondisi saat ini kita berusaha mencintai, kemudian kita maknai tadi, kan saya sudah sebutkan juga, maknai dulu, bekerja gitu ya. Kemudian sudah digali, tapi akhirnya tetap mentok, berarti kita harus kembangkan diri di luar, gitu. Itu supaya membuat kita nggak terlalu, stres banget gitu ya, kalau udah mentok tuh kadang-kadang ya memang akhirnya bisa berdampak secara psikologis, tapi
coba kembangkan kalau memang sudah mentok di kantor gitu ya, baru kita kembangkan di luar. Tapi usahakan di kantor ini sudah kita gali dulu, kita coba, kemudian kita komunikasikan juga dengan pihak berwenang bagaimana kenaikannya dan lain sebagainya. Diharapkan dengan itu bisa menjalani pekerjaan dengan sesuai passion, seperti itu. Gitu Oke, mungkin. makasih. Ya, makasih, Dok. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Awen. Mungkin hanya tersisa 2 pertanyaan terakhir. Ini ada 1 pertanyaan yang bagus banget nih, karena efeknya juga akhirnya ternyata untuk lingkungan sekitar. Pertanyaan dari Bapak Fajar Hamzah. Bagaimanakah cara menumbuhkan passion kepada diri sehingga mempengaruhi grup atau komunitas kecil di unit dan menyebar ke semua unit di perusahaan? Efek domino yang bagaimanakah yang bisa mentransfer passion tersebut ke semua tim atau unit? Keren. Ya. Bagaimana cara menumbuhkan passion pada diri? Oke, berarti kita tumbuhkan passion kita dengan bahwa pekerjaan ini berdampak. Jadi makna dari tugas kita ini berdampak. Cari maknanya dulu, Pak. Ya, tadi kita kembali ke yang poin awal, cari maknanya dulu. Dengan Bapak mengemukakan ini kan berarti Bapak pengen sekali nih punya passion yang sangat berdampak pada lingkungan Bapak, komunitas Bapak, yang akhirnya bisa menimbulkan efek domino ya, yang bisa mentransfer passion. Bapak temukan dulu passionnya Bapak, kemudian maknai, dengan pekerjaan ini saya bisa berdampak bukan hanya di rumah, tapi juga di tempat tugas dengan teman-teman dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah mentransfer seperti itu, Pak. Mentransfer passion Bapak. Sebenarnya energinya Bapak itu sudah menular ketika kita sudah menyenangi gitu ya. Nah, kalau saya senang dengan pekerjaan saya, mungkin ada Dokter Indah di sini, kemudian ada tempat lain juga, maksudnya senang gitu, kerasa kita happy itu pasti akan terasa dengan teman-teman yang lain. Jadi Bapak senangi dulu pekerjaan Bapak, tugasnya Bapak, happy dulu gitu. Kemudian nanti mau nggak mau pasti akan tertransfer ke teman-teman yang lain gitu, Pak. Jadi nggak apa-apa, dimaknai tugasnya, kemudian sama tadi kalau misalnya ada hambatan, kita maknai menjadi tantangan, kemudian energinya dibagikan. Nanti akan kerasa sendiri kok, kalau Bapak happy, Bapak semangat, Bapak bisa memaknai tugasnya Bapak, pekerjaannya Bapak, ini berdampak pada banyak orang, pekerjaan banyak orang, banyak yang tergantung sama Bapak, itu akan terasa. Jadi Bapak tidak perlu banyak berkata-kata gitu, tapi karena energinya Bapak terpancar gitu, orang juga akan merasakan transferan energinya seperti itu, Pak. Iya, Mbak Awen. Berarti ini menularkan energi positif ya ke lingkungan sekitar. Dengan Bapak sudah mempunyai peran yang baik di situ, artinya lingkungan sekitar juga harapannya sudah mendapatkan transfer energi tersebut. Nah, mengingat waktu juga semakin siang, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya telah mengikuti webinar kita pada pagi hari ini hingga sampai siang hari. Sebelum saya kembalikan ke MC, mungkin saya ingin membuat beberapa kesimpulan bahwasanya maknailah pekerjaan kita, bahwa pekerjaan kita itu membawa manfaat untuk orang lain, sehingga kita dapat memberikan energi positif pada lingkungan sekitar. Kedua, kita bisa melakukan reframing. Kita dapat membuat bingkai yang tadinya hanya berwarna polos, namun kita bisa membuat bingkai dengan lebih cantik lagi, karena dengan mengubah bingkai itu tadi, maka hal sulit akan menjadi tantangan untuk kita. Dan tentunya kita berani keluar dari zona nyaman. Kemudian adaptasi terus dan gali kegemaran kita, karena passion tentunya bukan hanya 1 atau 2. Namun dengan menggali terus kegemaran kita, maka kita akan menemukan passion baru untuk mengatasi kejenuhan selama masa pandemi. Dan sedikit closing, mungkin Bapak dan Ibu, masa pandemi selama COVID ini mungkin bisa membuat kita merasa lelah. Namun jangan pernah lelah
untuk menemukan passion baru yang dapat meningkatkan energi kita dalam mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kami dapat membawa pencerahan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kami kembalikan kepada MC yang tentunya akan meneruskan dengan Kahoot dan pengisian survei. Silakan Mbak Ami. Yuk, terima kasih Dokter Indah. Benar banget ya dok, jangan pernah lelah untuk menemukan passion meskipun di tengah pandemi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan webinar Sharing is Caring Telkom Group. Untuk info-info terkait tanya jawab tadi bisa diakses di link storiesnya Instagramnya Kestelkom. Lalu untuk materi webinar pun nanti bisa dicek di iklan layanan masyarakat setelah ini saat closing. Lalu polling bagi yang belum silahkan dilengkapi sebelum webinar ini benar-benar ditutup. Mungkin demikian yang dapat disampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Indah selaku moderator dan juga Mbak Awen selaku narasumber hari ini. Semoga tadi materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan baru, terutama terkait passion bagi peserta kita yang mengikuti hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.